Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kembali lagi dengan kami yaitu kelompok 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian uji Z. Apa itu uji Z? Uji Z adalah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini dipakai untuk menganalisis data yang varian populasinya diketahui. Namun, apabila varians tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Nah, sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya sampel ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Berikut adalah syarat atau kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. Pertama, sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, varian populasi sigma harus diketahui. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyak sampel cukup besar. Nah, biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Seterusnya yang keempat, digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengujian Z atau pengujian statistik, terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria atau syarat-syarat tentang pengujian Z tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada 4 pengujiannya, ada 4 syarat pengujiannya. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Hipotesis di sini ada 2. Yang pertama, hipotesis untuk uji dua arah yang dirumuskan seperti pada gambar. Yang kedua, hipotesis untuk uji satu arah yang sebagaimana dirumuskan seperti pada gambar. Keterangannya, H0 adalah hipotesis 0 atau hipotesis awal. H1 adalah hipotesis tandingan atau disebut alternatif. Mu adalah rata-rata populasi yang akan diuji, dan mu0 adalah rata-rata yang ditentukan terlebih dahulu nilainya. Selanjutnya yang kedua, statistik uji. Nah, statistik uji yang digunakan dalam uji rata-rata adalah dirumuskan Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma dibagi akar N. Keterangannya di sini di mana Z adalah nilai Z hitung atau harga pada daftar distribusi normal baku. X bar adalah rata-rata sampel. Sigma adalah standar deviasi populasi dan N adalah banyaknya sampel. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pengujian Z, mari sama-sama kita menyaksikan contoh soal yang akan ditayangkan pada video berikut ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar.
Untuk itu, peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium, ternyata diperoleh rata daya tahan 7,8 kg dengan deviasi baku 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil alfa sama dengan 1%? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis, merumuskan hipotesisnya. Nah, hipotesis yang pertama atau H0 itu kita lihat dari pernyataan yang ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Nah, di sini ada mu atau rata-rata daya tahannya sebesar 8 dengan hipotesis pertama H0-nya klaim pengusaha benar. Kemudian ada H1. H1 ini adalah kebalikan dari H0 sehingga mu-nya tidak sama dengan 0 dan statementnya klaim pengusaha tidak benar. Nah, itu yang langkah yang pertama. Kemudian, langkah yang kedua, kita menentukan signifikansi. Nah, di dalam soal, kita temukan signifikansinya yaitu alfa. Alfa atau signifikansinya di sini adalah 1%. Nah, bisa kita langsung tulis saja alfa sama dengan 1%. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menentukan uji statistiknya. Uji statistik yang kita gunakan di sini adalah menggunakan uji Z. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari sampel atau N yang digunakan. Sampel yang digunakan di sini berukuran 50. Sehingga yang kita gunakan adalah uji Z. Uji Z-nya rumusnya seperti ini. Z sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi sigma per akar N. Seperti ini. Nah, kemudian langkah yang keempat, kita menghitung Z-nya. Z dihitung. Rumusnya yang tadi, X bar sama dengan mu 0 dibagi sigma per akar N. X bar di sini atau rata-rata bisa kita lihat di soalnya yang di sini. Nah, ternyata diperoleh rata daya tahan 7,8 kg. Berarti rata-rata yang bisa kita masukkan di sini adalah 7,8 dengan mu 0-nya adalah yang ini tadi, ini 8. Kita tulis saja 8, kemudian dibagi dengan sigma atau deviasi standar, deviasi bakunya. Dan di sini kita dapat deviasinya dari contoh soal adalah 0,5 kg. Deviasi baku sebesar 0,5 kg. Langsung kita tulis saja 0,5 dibagi dengan akar N. N di sini kita lihat di sampelnya. Sampelnya berukuran 50, berarti N-nya adalah 50. Sudah tulis 50. Nah, kemudian kita masuk ke, kita sederhanakan,
kita sederhanakan, 7,8 dikurang 8 sama dengan minus 0,2 dibagi 0,5 per akar 50 itu adalah 7,071. Kemudian kita sederhanakan lagi, minus 0,2 ini kita ubah jadi perkalian, jadi 7,071 dibagi 0,5 minus 0,2 ini 7,071 dibagi 0,5 hasilnya adalah 14,142. Hasilnya adalah minus 2,8284. Oke. Kemudian langkah yang kelima, kita menentukan daerah kritisnya. Karena ini adalah hipotesis dua arah, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kita ketahui dari soal alfanya itu adalah 1%, sehingga kita bisa membaginya 1% dibagi 2, kita dapatkan 0,5%. Sehingga di sini wilayah diarsir adalah 0,5% dan di sini juga 0,5%. Nah, di sini ini ke sini adalah 50%. Nih 50%. Ini ke sini juga 50%. Nah, kita ingin mencari wilayah yang tidak diarsir. Ini ke sini yang tidak diarsirnya, berarti 50% dikurang ini 0,5% yang diarsir tadi, sehingga kita dapatkan 49,5%, atau didesimalkan adalah 0,495. Jika dalam tabel Z di situ adalah 4 angka di belakang koma, berarti bisa kita tulis seperti ini, 0,4950. Nah, kemudian ini kita cari di tabel Z. Nah, yang ada di tabel Z itu adalah 0,4949 dan 0,4951. Sehingga kita cari yang terdekat. Nah, kita ambil saja 0,4951. 0,4951 itu berada di 2,5 dan 0,8. Sehingga hasilnya 2,58. Berarti di sini adalah 2,58. Ini wilayah yang tidak kena arsir, di sini 2,58, di sini minus 2,58. Nah, kemudian kita cari DK-nya. DK sama dengan Z, di mana Z lebih dari daerah kritisnya adalah wilayah yang diarsir. Ini adalah daerah kritisnya. Z lebih dari 2,58, ini lebih dari 2,58.
atau Z kurang dari ini minus 2,58. Nah, kemudian kita tentukan keputusannya. Langkah yang keenam adalah keputusan uji. Yang terakhir tadi kita dapat adalah minus 2,8284. Nah, minus 2,8284 itu berada di wilayah yang diarsir, daerah di sini. Sehingga dia masuk ke putusan H0-nya ditolak. H0 ditolak. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan jika H0 ditolak, maka yang kita ambil adalah H1, klaim pengusaha tidak benar. Kita tarik kesimpulan bahwa klaim pengusaha tidak benar.